Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Rahmi, NIM 240028. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel dasar-dasar pengembangan organisasi. Abstraknya, karya ilmiah ini dengan mengambil tema pengembangan organisasi, tinjauan umum pada semua organisasi, merupakan karya tulis bukan hasil dari penelitian, melainkan hasil dari studi kepustakaan. Karya ilmiah ini menggambarkan pengembangan organisasi secara umum, baik swasta, sektor publik maupun masyarakat. Semua organisasi pada umumnya dapat memanfaatkan sumber daya tertentu dan beberapa sumber daya lainnya seperti lingkungan organisasi, biaya, mesin, peralatan, dan material dalam mencapai hasil dan tujuan organisasi. Selain itu, dalam suatu organisasi diperlukan adanya seorang pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal menjadi dambaan dan harapan untuk kemajuan dan pengembangan organisasi. Penulis menggunakan metode dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan studi literatur. Dalam hal ini, penulis dapat mengumpulkan data yang diperoleh dengan perpustakaan melalui mencari materi dari berbagai literatur berupa buku-buku di perpustakaan, buku modul, dan media informasi atau internet yang ada hubungannya dengan karya ilmiah ini. Pengembangan organisasi dapat diartikan dengan berbagai macam pendapat dan beragam dari pendapat para ahli. Pengembangan organisasi merupakan suatu usaha atau upaya yang terprogram dan terencana yang dapat dilakukan pada tingkat organisasi yang membantu setiap organisasi untuk membangun kualitas, kuantitas, dan kapasitas organisasi untuk selalu berubah dan berkembang dengan cara meningkatkan, mengembangkan, dan memperkuat strategi dan proses kerja serta struktur organisasi. Pendahuluan dari artikel ini yaitu manusia sebagai makhluk sosial memerlukan tempat untuk pengembangan diri demi kelangsungan hidupnya. Pengembangan diri pada seseorang atau kelompok dapat dicapai dengan melalui organisasi. Pengembangan mempunyai sifat yang universal sebab dapat dipakai dan atau diterapkan pada berbagai macam kajian seperti dalam bisnis adanya pengembangan produk dan pengembangan karyawan. Selanjutnya di bidang pendidikan adanya pengembangan bahan ajar dan kurikulum. Kemudian di bidang penelitian adanya riset. Berbicara tentang organisasi bisa diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat oleh suatu aturan atau norma dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan. Organisasi baik itu sektor swasta maupun sektor publik serta masyarakat pada intinya senantiasa ada pada kondisi yang terus berubah dan berkembang. Akibat dari perkembangan iptek akan dapat mengubah segalanya. Ini sebuah tantangan berat bagi suatu organisasi untuk terus maju, berkembang, dan berubah. Keberlangsungan hidup suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan dan kemajuan organisasi untuk dapat menyesuaikan diri pada lingkungan, baik itu terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan organisasi sebagian bagian dari sesuatu yang tidak terhingga dan dapat mencakup keseluruhan dari efisien.
Namun pada kenyataannya, tidak seluruh elemen itu dapat berpengaruh langsung terhadap organisasi. Terkadang, lingkungan organisasi dapat memperburuk dan menimbulkan gejala-gejala dampak negatif apabila tidak berjalan dengan baik ataupun sistemnya rusak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya patologi organisasi atau penyakit organisasi. Terkait dengan patologi organisasi atau penyakit organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Umar, menyatakan bahwa patologi organisasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi pastinya dapat dikatakan sehat apabila memiliki sistem yang baik, dapat berguna bagi pedoman apabila dalam menjalankan sesuatu program atau kegiatan, dan juga ketika akan menyelesaikan suatu konflik dan pertentangan. Sistem aturan main dapat dibuat bukan sekedar untuk mengikat para anggota agar patuh, namun untuk memilih solusi atau penyelesaian ketika akan ada konflik. Terdapat beberapa jenis patologi organisasi, yaitu nepotisme, penyakit korupsi, penyakit stres, penyakit egoisme, dan penyakit keserakahan. Namun, bila penyakit ini dapat meluas dan berkembang, akan menjadikan organisasi terkendala dalam mencapai tujuannya. Mula-mula, beberapa penyakit ini dapat menunjukkan beberapa gejala yang nampak dan bisa langsung terdeteksi maupun tidak. Tapi apabila penyakit ini sudah bersarang dalam tubuh organisasi, tentunya akan menyebabkan kecacatan dan kelumpuhan, bahkan terjadi kematian pada organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pengembangan. Berbicara mengenai pengembangan organisasi, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian pengembangan sebagaimana dikutip dari buku karangan Miftah Toha yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia, menyebutkan bahwa pengembangan adalah merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir yang manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum. Kemudian, menurut Supriyanto, pengembangan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan termasuk peningkatan penguasaan teori, pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan organisasi. Selanjutnya, menurut pendapat Melayu SP Hasibuan, menyatakan bahwa pengembangan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Ketika pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan proses kegiatan yang terorganisir dan sistematis dengan melalui diklat pegawai guna meningkatkan ilmu, pengetahuan, penguasaan, dan pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Menurut Lubis dan Husaini mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas.
sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Selanjutnya, menurut Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama dan sekelompok tujuan. Kemudian menurut Hasibuan mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terorganisasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga merupakan suatu wadah atau tempat bagi sekelompok orang dalam melakukan kerjasama dan mau terikat dengan peraturan yang telah disepakati, terpimpin dan terkendali dalam mencapai keberhasilan dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Organisasi mempunyai beberapa ciri-ciri seperti katakan oleh Verlan dalam Handaya Nindrat, antara lain yang pertama yaitu adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berikatan. Yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan. Yang ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya atau tenaganya. Yang keempat, adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan. Serta 5, adanya tujuan. Jadi selanjutnya yaitu pengertian pengembangan organisasi. Terkait dengan pengembangan organisasi, terdapat teori mengenai pengembangan organisasi. Teori ini merupakan disiplin ilmu yang masih muda usianya, diarahkan guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi internal dan eksternal yang selalu dapat berubah. Pengembangan organisasi merupakan suatu upaya atau usaha yang terorganisir, terencana, dan terprogram secara sistematis yang ada pada tingkatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut pendapat MCQ mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga dapat mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan atau organisasi. Selanjutnya, menurut Sondang Pesyagian yang dikutip oleh Mok Ijat menyatakan bahwa pengembangan organisasi sebagai teori manajemen berarti serangkai konsep, alat, dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antar kelompok kerja dan individu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural. Metode dalam artikel ini, penulis dapat menggunakan metode dalam penulisan karya ilmiah yaitu dengan studi literatur. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penulis dapat mengumpulkan data diperoleh dengan mencari materi dari berbagai literatur berupa buku-buku di perpustakaan, buku modul, dan media informasi internet yang ada hubungannya dengan karya ilmiah ini. Hasil dan pembahasan dalam artikel ini, pengembangan organisasi atau organization development dapat diartikan dengan berbagai macam pendapat dan beragam dari pendapat para ahli
Pengembangan organisasi merupakan suatu usaha atau upaya yang terprogram dan terencana yang dapat dilakukan pada tingkat organisasi yang membantu setiap organisasi yang membangun kualitas, kuantitas, dan kapasitas organisasi untuk selalu berubah dan berkembang dengan cara meningkatkan, mengembangkan, dan memperkuat strategi dan proses kerja serta struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas beberapa pokok kajian di bawah ini. Yang pertama yaitu tujuan dari pengembangan organisasi. Menurut Toha berpendapat bahwa tujuan dari pengembangan organisasi antara lain yang pertama untuk memberikan dukungan dan kepercayaan di antara anggota. Maksudnya setiap anggota selalu memberikan dukungan terhadap anggotanya. Semua anggota selalu memberikan dukungan terhadap anggotanya dalam menjalankan tugas serta saling percaya di antara sesama anggota. Yang kedua, untuk memberikan kesadaran bersama terkait adanya permasalahan dalam organisasi. Yang ketiga, untuk memberikan kewenangan tugas kepada para anggota. Kewenangan tugas ini didasarkan atas pengetahuan yang dimilikinya dan memiliki keterampilan kerja. Dalam menjalankan kewenangan tugas yang telah dibebankan kepada para anggota ini didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan kerja yang dimilikinya dan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, untuk memberikan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, setiap anggota dapat memberikan keterbukaan baik secara vertikal, horizontal maupun secara diagonal. Yang kelima, untuk memberikan semangat dan kepuasan kerja. Adanya semangat dan kepuasan kerja dapat membangkitkan semangat dan gairah para dalam bekerja. Yang keenam, untuk pemecahan masalah yang sinergitik. Biasanya dalam suatu organisasi ada yang mempunyai masalah dalam frekuensi yang sangat besar. Yang ketujuh, untuk memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada dirinya sendiri dan kepada kelompoknya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pengembangan organisasi. Menurut pendapat Kenneth dan Gary yang dikutip oleh Mokijat menyatakan bahwa ada 13 ciri-ciri umum dari pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu pengembangan organisasi mengandung suatu sistem organisasi total. Yang kedua, pengembangan organisasi memandang organisasi dari sudut ancaman dan pendekatan sistem. Yang ketiga, pengembangan organisasi dibantu manajemen puncak. Yang keempat, pengembangan organisasi seiring digunakan pelayanan seorang perantara perubahan pihak ketiga. Yang kelima, pengembangan organisasi merupakan suatu usaha terencana. Yang keenam, pengembangan organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesehatan organisasi. Yang ketujuh, pengembangan organisasi menggunakan pengetahuan ilmu perilaku. Yang kedelapan, pengembangan organisasi merupakan suatu proses jangka panjang. Yang kesembilan, pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang terus-menerus tanpa berhenti. Yang kesepuluh, pengembangan organisasi terutama memusatkan pada pengubahan sikap, perilaku, dan hasil kerja kelompok atau tim organisasi ketimbang pada individu. Yang ke-11, pengembangan organisasi bertumpu pada pengalaman seperti bertentangan dengan kemampuan didaktik. Yang ke-12, pengembangan organisasi menggunakan suatu model campur tanpa riset tindakan. Yang ke-13 atau yang terakhir, pengembangan organisasi menekankan pentingnya penentuan tujuan dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya yaitu proses-proses pengembangan organisasi.
proses pengembangan organisasi antara lain yang pertama identifikasi dan definisi masalah. Proses ini merupakan langkah awal dalam pengembangan organisasi. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Proses ini adalah salah satu bagian penting dalam proses pengembangan organisasi. Yang ketiga, diagnosis yaitu proses ini sangat memerlukan adanya suatu keterampilan mengenai analisis. Yang keempat, perencanaan. Proses perencanaan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan manajemen untuk menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, evaluasi dan feedback. Evaluasi akan membantu dalam pengembangan organisasi untuk mengetahui perihal yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Yang kedua brainstorming. Yang ketiga penyelarasan. Yang keempat pelaksanaan. Dan yang kelima evaluasi dan monitor. Selanjutnya yaitu fase pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu mengadakan deteksi masalah. Yang kedua menemukan diagnosis. Yang ketiga analisis data dan umpan balik. Yang keempat merancang intervensi dan memimpin perubahan. Yang kelima mengadakan evaluasi dan pelembagaan perubahan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu artikel tentang dasar-dasar pengembangan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.